Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dengan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah bahagia atau bersyukur menjadi seorang muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah menjadi muslim adalah sebuah keniscayaan. Betapa banyak orang di alam dunia ini, lebih dari 5-6 miliar. Kira-kira penduduk muslim sekitar 2 miliar. Jadi 2/3 penduduk dunia ini adalah muslim. Dari 2/3 penduduk dunia muslim itulah satu di antaranya adalah kita dan para pemirsa sekalian dimanapun berada. Maka menunjukkan eksistensi dan jati diri sebagai muslim ini adalah penting bagi kita. Sebab kita telah ditunjuk oleh Allah dan telah ditakdirkan lahir menjadi muslim, dan itu adalah merupakan bagian dari cara Allah memuliakan kita. Dalam satu hari, satu malam kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Berkumandanglah azan subuh, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat dan mari kita meraih kesuksesan. Dan di ujung azan subuh itu ada panggilan as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Ini adalah ajakan pertama seorang muslim di pagi hari untuk mengawali aktivitas harinya dengan menjalin hubungan kedekatan kepada Allah melalui ibadah sholat subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir dan sampai tibanya waktu malam. Matahari tergelincir menunjukkan datangnya waktu zuhur. Ketika datang waktu zuhur, muadzin berkumandang azan, mengumandangkan azan, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Maka kita berbondong-bondong memenuhi masjid mushola dekat rumah kita untuk berjamaah sholat zuhur. Dan kemudian datanglah waktu asar, kembali muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, ayo kita raih sukses. Maka kembali kita di sore hari itu berbondong-bondong orang untuk melaksanakan sholat asar. Berkumpul kita bersama saudara-saudara muslim kita yang lain berjamaah sholat asar, membangun kedekatan, hubungan kepada Allah, sekaligus juga membangun kedekatan kepada sesama manusia dengan berbaris lurus dan rapat, merapatkan saf. Barisan ini menunjukkan bahwa Islam sangat mencintai kesatuan dan persatuan. Nanti di sore hari menjelang senja, azan kumandang, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, menandai datangnya waktu maghrib tiba, dan itulah waktu di mana malam sudah mulai datang. Nanti di waktu isya kembali muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Laki-laki, perempuan berbondong-bondong beramai-ramai menuju ke masjid musola untuk sholat isya dan ditutup dengan sholat subuh nanti di pagi hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa bersyukurnya kita. Allah mengumpulkan kita dalam sehari semalam 5 kali, diajak, dikumandangkan, diajak untuk meraih sukses dengan didahului melaksanakan sholat. Maka betapa bersyukurnya sebagai muslim, betapa Allah mencintai umatnya, agar jangan kalian sibuk hanya mengurus dunia saja, agar jangan kalian sibuk hanya mengurus pekerjaan saja, agar jangan kalian sibuk hanya terlelap dalam keindahan
mimpi-mimpi indahnya waktu tidur. Tetapi bangun dan segeralah sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dan dirikanlah sholat fajar. Sholat subuh disebut sholat fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh menempati posisi yang begitu strategis, karena di saat itulah malaikat malam bergantian shift menjaga manusia dengan bergantian malaikat yang bertugas di waktu siang. Maka malaikat siang dan malam berkumpul di waktu itu, dan kedua malaikat shift malam dan shift siang sama-sama menyaksikan sholat yang kita lakukan. Lebih-lebih kita lakukan sholat itu berjamaah di masjid, maka memiliki pahala keutamaan sebagaimana sholat sepanjang malam. Itulah maka kemudian Al-Quran menyebutnya, sesungguhnya sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukupkah hanya 5 kali dalam 5 kali semalam dalam sehari melaksanakan sholat dan berkumpul sebagai seorang muslim? Tidak. Masih ada kewajiban pekanan atau mingguan. Setiap sholat Jumat Allah perintahkan kita juga untuk melaksanakan sholat Jumat ketika dikumandangkan sholat Jumat itu tiba. Allah berfirman dalam surat Jum'ah ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini adalah bagian dari cara kedua Allah mencintai kita. Setelah 5 kali dalam sehari kita dikumpulkan untuk sholat berjamaah di masjid, di musola, di langgar-langgar dekat rumah kita, maka ada kewajiban yang hanya ditujukan bagi laki-laki dewasa saja, yaitu sholat Jumat yang didahului dengan mendengarkan khutbah. Itu adalah kewajiban kedua bagi seorang muslim dalam kesehariannya, untuk setiap minggunya, untuk setiap pekannya. Berkumpullah dalam jumlah yang lebih besar dari sholat 5 waktu. Maka berduyun-duyun, berbondong-bondong kaum muslim datang ke masjid-masjid untuk mendengarkan khutbah dan sekaligus melaksanakan sholat Jumat. Itu adalah cara Allah bagaimana menjaga umat ini agar persatuan dan kesatuan itu semakin kokoh. Setelah 5 kali dalam sehari dikumpulkan, masih ada lagi kewajiban 1 kali dalam seminggu untuk mendengarkan khutbah. Sebagaimana HP perlu dicas, sebagaimana baterai perlu mendapatkan suplai energi tambahan, begitulah dada-dada manusia, begitulah spiritualitas manusia perlu untuk mendapatkan suntikan energi spiritual, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan mau'idhah hasanah, mendengarkan tambahan spirit energi spiritual yang besar, agar manusia memiliki kekuatan untuk menjalani hari-harinya dalam sepekan ke depan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa bersyukurnya menjadi muslim, karena telah diatur, disetel sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat sholat yang tidak hanya 5 waktu, tetapi juga ada sholat yang bersifat mingguan, yaitu sholat Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah selesaikah itu? Belum, karena masih ada Allah mengumpulkan kita. Nanti sebentar insya Allah akan datang bulan suci Ramadan. Kita dikumpulkan dalam waktu yang sama, 1 bulan penuh di bulan Ramadan, bersama-sama puasa. Nanti ditutup dengan berbuka puasa, tarawih berjamaah, mendengarkan kajian, membaca kitab Allah Al-Quran. Betapa nikmatnya menjadi muslim. Kita dikumpulkan dalam sholat tarawih, kita dikumpulkan dalam buka bersama, sungguh nikmat yang luar biasa. Nanti di akhir Ramadan kita akan dikumpulkan dalam jumlah yang lebih besar lagi, karena bukan hanya laki-laki yang datang, bahkan wanita-wanita pinggitan, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang habis melahirkan, anak-anak, bahkan semuanya disuruh untuk datang menuju lapangan, tempat yang lebih luas dari masjid yang biasa kita lakukan, menunjukkan syiar agama yang luar biasa.
betapa dahsyatnya bersyukur sebagai muslim disatukan dalam jumlah yang lebih besar dari sholat 5 waktu, lebih besar dari sholat Jumat, sholat hari raya Idul Fitri. Dan Allah masih memberikan kesempatan sekali lagi bagi kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bukan hanya laki-laki perempuan, tapi juga seluruh usia, dari kakek-kakek hingga kanak-kanak, dari kulit hitam sampai kulit putih, seluruh penjuru negeri dikumpulkan oleh Allah dalam tempat yang lebih luas lagi dari sholat Idul Fitri, yaitu pada saat melaksanakan wukuf di Arafah. Dikumpulkan seluruh manusia. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Serulah manusia untuk berhaji ke Baitullah. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta-unta yang kurus, yang datang dari seluruh penjuru negeri yang jauh. Kaum muslimin, apa maknanya ini? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'dudah, supaya mereka menyaksikan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah di hari-hari yang telah ditentukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Itulah ibadah haji yang diberikan kewajiban ini hanya kepada mereka yang mampu melaksanakannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bersyukurnya menjadi muslim, telah dikumpulkan di tempat yang begitu indah, di tempat yang begitu bagus, di tempat yang begitu mulia dan suci, di padang Arafah, menggambarkan bahwa kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian singkat yang saya paparkan, bahagia menjadi muslim ini menjadi semakin mantap dalam akidah, mantap dalam melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk menjalin hubungan harmonis kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.